Coba lu dari awal minta maaf, Fudel. Coba lu dari awal minta maaf, lakuin semua kesalahan lu. Gak bakalan lu kayak gini, Fudel. Setelah perjalanan panjang, Fadel Bajideh ditetapkan sebagai tersangka atas laporan yang dilayangkan oleh Nikita Mirzani terkait dugaan tindak asusila. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Fadel Bajideh, Razma Nasution, yang mengatakan kliennya ditahan setelah penyidik melakukan gelar perkara. Setelah dicecar sebanyak 53 pertanyaan, selama pemeriksaan kedua ini Fadel Bajideh juga ditahan selama 20 hari ke depan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sebelum melakukan pemeriksaan untuk kedua kalinya, Fadel Bajideh juga terlihat tegang dan tidak banyak berbicara pada awak media. Dalam kesempatan yang sama, Razma Nasution juga menegaskan kalau ia yakin Fadel Bajideh tidak melanggar tindak pidana apapun. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Fadel udah tersangka ya sayang. Salah pilih pengacara sih. Udah tahu pengacaranya sering blunder, masih aja aku pakai itu. Dia aja nggak bisa nolong dia sendiri. Ya, terus kau minta tolong dia. Ya wassalam. Welcome Fadel, selamat memakai baju orange. Potong rambut. Fadel jadi tersangka, well. Kemarin Isa juga, sekarang Fadel. Siapa lagi yang bakal menyusul? Apakah ibu-ibu yang selalu gibahin NM? Nikita Mirzani itu banyak yang nyerang bukan karena dia jahat, tapi karena kebahagiaan Nikita Mirzani melukai hati orang-orang yang sirik sama dia. Ya kan, terbuktikan kalau Nikita Mirzani itu diem, cetak aja kena semua kan. Lo puas gua hari ini, Fadel jadi tersangka. Hai Bang Kodok Zuma, kok lemes bang? Kenapa? Mencium bau-bau kekalahan ya? Lagian wanita Amazon dilawan. Akhirnya ya bang ya, akhirnya Fadel ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan 20 hari ke depan. Semoga aja nanti setelah persidangan ditetapkan lagi menjadi tahanan. Ya biar kehebohan, kekisruhan di sosial media ini sedikit lebih berkurang lah. Dan saya juga ucapin selamat ya buat abang Kodok Zuma, karena MA sudah membekukan berita sumpah abang untuk tidak lagi menjadi lawyer. Udah bang, jadiin pelajaran, jangan arogan, jangan sok paling keras, jangan mencak-mencak terus, makin menjadi-jadi, abang makin tenggelam. Dan mending abang cari profesi lain aja deh, gak usah jadi lawyer gitu. Berisik di sosial media ini, malah jadi raja preskon. Gue lihat tuh berita di TikTok ya kan, si Fudel sama si Botak pengacaranya itu ternyata udah datang ke kantor polisi hari ini menuhin panggilannya ya kan. Pertanyaan gue adalah, si Botak aja itu nggak bisa nyelamatin dirinya sendiri, ya kan, dari hukum, apalagi nyelamatin lu, Fudel. Lu salah banget pilih pengacara dari awal, Fudel. Gue malah lagi mikir nih, lu masih bisa petenteng gak ya nanti? Masih bisa senyum gak ya, Fudel? Apalagi pas gue lihat beritanya Nyai yang habis live di TikTok, dia bilang anaknya diancam, terus ada kekerasan juga. Fudel, lu bayangin Fudel, hukuman lu gimana itu nanti, Fudel. Aduh, Fudel, gua gak ngebayangin lu pakai baju Shopee sama kepala lu dibotakin. Dejapu lagi gak sih kayak waktu itu lu pernah masuk Jilujong? Astagfirullahaladzim, ya Allah, aku berdosa banget ya Allah sebenarnya kayak gini. Tapi gregetan sama si Fudel ini, serius. Coba lu dari awal minta maaf, Fudel. Coba lu dari awal minta maaf, lakuin semua kesalahan lu. Gak bakalan lu kayak gini, Fudel. Ini mah malah ngancem-ngancem anak orang lu, Fudel. Tuh kan, hati ibu mana? Ibu mana yang bakalan tega ngelihat anaknya kayak gitu, ya kan? Sejahat-jahatnya ibu pasti bakal nyelamatin anaknya juga, Fudel. Apalagi dari orang kayak lu, Fudel. Gue gregetan sama lu, Fudel. Nungguin lu botak dulu aja nanti. Fadel Bajideh akhirnya jadi tersangka, ditahan selama 20 hari. Kemelut persoalan antara Loli atau Laura Mirzani, anak Nikita Mirzani, dengan Fadel Bajideh gitu guys, yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani ke kantor polisi mengenai kasus asusila anak di bawah umur gitu ya guys. Dan setelah 7 bulan lamanya menanti proses yang panjang sekali ini gitu ya guys, akhirnya Fadel Bajideh ini ditahan polisi selama 20 hari dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah setelah ini Nikita Mirzani dan Fadel Bajideh ini akan
akan bertemu di pengadilan atau di meja hijau gitu guys. Berubahnya status dari Fadel Bajideh yang tadinya saksi terus menjadi tersangka ini kan memang sudah ditunggu-tunggu oleh Nikita Mirzani dan ditunggu-tunggu oleh sebagian netizen yang pendukung Nikita Mirzani dan Loli gitu ya guys. Pasalnya kemarin-kemarin kan Fadel Bajideh ini tuh nampak kayak sombong banget gitu, kayak merasa memang tidak melakukan apapun, tapi ternyata terbukti dia ini menjadi tersangka. Dan kabarnya setelah Fadel Bajideh ditahan dan menjadi tersangka gitu ya guys, akan diadakan press conference atau press con oleh Loli atau Laura Mezani gitu, demi kayak membuka tabir atas kasusnya gitu guys. Loli ini akan menceritakan sepenuhnya dan sejujurnya apa yang sudah terjadi terhadap dirinya dan bakalan membocorkan siapa-siapa aja yang akan terlibat gitu. Nah, apakah nanti pada proses pengadilan gitu guys, apakah nanti ada tersangka lain gitu selain Fadel Bajideh gitu? Karena kan di sini kabarnya Loli ini kan kayak di brainwash oleh banyak sekali orang, kayak dimanfaatin oleh banyak sekali orang untuk menjatuhkan Nikita Mirzani. Loh, mana tahu bang? Yang ada kalau saya ini udah tahu gitu malu gitu ya, gagal gitu ya, silakan nih saya ke kamar mandi bang, terus nyalain pancuran, saya di bawah pancurannya itu di bawah air sambil setel lagu galau ya, sedih gitu. Tapi nggak tahu kalau abang, kalau saya kalau kena air saya nggak mungkin sih bang, kalau misalkan saya kena air jadi kodok atau gimana gitu, nggak tahu sih itu mah ya, itu nggak tahu. Kalau abang nanya kita nggak tahu mau gimana kalau misalkan udah begitu kejadiannya. Kan udah jelas dari awal, masa abang masih nanya lagi? Jawab yang benar, jangan nanti klarifikasinya ngebanggain diri atau apa kayak gitu, atau playing victim. Coba deh yang benar jawabnya ya bang ya. Oh iya, satu lagi bang, dibanding sekarang kan udah nggak berhasil nih, lebih baik sekarang ngurusin kasusnya abang dulu, atau abang rehat meditasi, siapa tahu hasil dari meditasi abang bisa lebih tenang lagi menjalani hidup gitu bang. Semangat abang, canda. Oke, jadi hari ini Nikita Mirzani double kill. Rasman dibekukan berita acara, sumpah advokatnya, kemudian Fadel menjadi tersangka. Jadi sebagaimana yang kita ketahui ya guys, setelah 7 bulan proses hukum, akhirnya Fadel ditetapkan polisi sebagai tersangka. Tapi banyak juga nih teman-teman kita yang bertanya, bang kenapa sih penahanan Fadel ini hanya 20 hari? Yuk kita bahas. Nah, penahanan selama 20 hari ini sudah sesuai ya guys dengan pasal 24 ayat 1 KUHP, dimana setelah penyidikan selesai, tersangka biasanya ditahan selama 20 hari ke depan sebelum berkasnya dilimpahkan ke kejaksaan. Jadi menurut saya nih, sebenarnya dalam kasus ini bukan lagi soal mencari bukti baru, tapi lebih ke melengkapi berkas perkaranya Fadel agar bisa masuk ke tahap berikutnya, yaitu ke kejaksaan agar bisa disidangkan. Nah, tapi guys, biasanya jika berkasnya belum lengkap, jaksa meminta perpanjangan penahanan hingga 40 hari lagi. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih, apa alasan penahanan? Penahanan itu biasanya dilakukan berdasarkan pasal 21 ayat 1 KUHP guys, dimana alasannya biasanya ditakutkan tersangka melarikan diri, kemudian menghilangkan alat bukti, dan melakukan perbuatan pidana yang lainnya. Closing statement nih. Jadi guys, satu asas yang harus selalu kita ingat dalam kasus-kasus hukum. Dalam hukum pidana itu selalu berlaku asas praduga tak bersalah. Artinya seseorang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap. Jadi harus tetap bijak dan selalu kritis ya guys dalam menanggapi kasus-kasus hukum, dan tidak mudah terprovokasi opini tanpa dasar hukum yang jelas.